Pada video ini kita akan membuat contoh sederhana penerapan dari deep learning untuk klasifikasi dataset dari digit atau angka-angka mulai dari angka 0 sampai 9. Kita mulai dari baris pertama di sini clear. Clear ini berfungsi untuk menghapus memori yang tersimpan di workspace. Jadi kalau kita jalankan, maka workspace ini akan kosong. Nah, selanjutnya pada baris yang kedua ini digunakan untuk memanggil dan membuat data store dari dataset yang akan digunakan untuk training dan juga untuk validasi. Nah, untuk dataset yang kita gunakan sebagai contoh ini udah tersedia di dalam folder bawaan dari MATLAB. Jadi ketika kita install MATLAB, kemudian juga install toolbox deep learning, maka dataset berupa digit ini otomatis terinstall juga. Nah, selanjutnya IMDS sama dengan Image Data Store ini digunakan untuk membuat data store dari data-data yang tersimpan di dalam folder ini. Kemudian include subfolder sama dengan true, itu artinya setiap subfolder yang ada di dalam digit dataset path ini juga dibaca, kemudian file yang di dalamnya juga dibuat data store. Kemudian label source sama dengan folder name, artinya label yang digunakan adalah nama folder dari masing-masing subfolder. Nah, kemudian berikutnya kita tampilkan sejumlah 20 digit secara acak. Oke, coba kita jalankan dari sini. Nah, kemudian perintah untuk menampilkan gambar digit sebanyak 20 secara acak. Nah, ini kalau kita ulang tentu ini angka-angkanya akan berganti karena acak. Kita coba sekali lagi. Nah, bisa dilihat digit atau angka-angka. Jadi ada yang mudah kita kenali. 1, 4, 7, 0, 8. Nah, kemudian ada juga gambar yang kita juga kesulitan untuk mengenali seperti ini. Ini 9 atau berapa atau 4 gitu ya. Nah, ini 2 atau berapa. Ini 9 atau 4. Nah, kurang jelas. Pada baris berikutnya ini digunakan untuk menghitung jumlah label dari masing-masing digit. Jadi kalau kita jalankan akan ditampilkan label count dalam bentuk tabel. Jadi angka 0 ada 1000, angka 1 ada 1000, dan seterusnya sampai angka 9 juga ada 1000. Jadi total datanya ada 10.000. Nah, kemudian pada baris berikutnya ini digunakan untuk menampilkan ukuran dari masing-masing gambar. Dan terlihat di output di sini bahwa ukuran gambar adalah 28 x 28 pixel. Nah, berikutnya ini num train files 750, kemudian IMDS train, IMDS validation. Jadi datanya nanti dibagi menjadi data training dan juga data validasi. Perintah yang digunakan adalah ini, split each label. IMDS ini adalah data store yang kita buat di atas tadi, yaitu IMDS ini. Kemudian num train files ini mengacu ke sini 750, artinya setiap kategori dari data atau digit ini diambil sebanyak 750 sebagai data training. Kemudian sisanya yaitu 250 gambar untuk masing-masing kategori digunakan sebagai validasi dan selanjutnya diacak. Pada baris berikutnya ini didefinisikan layer dari jaringan saraf konvolusinya. Jadi kalau kita perhatikan pada baris pertama ini image input layer ukurannya adalah 28 kali 1, jadi gambar gray. Kemudian convolution to dimension layer
3 ini adalah ukuran dari kernelnya, kemudian 8 adalah banyak channel. Kemudian di sini ada batch normalization layer, ini digunakan untuk mempercepat proses training. Jadi setiap selesai dilakukan konvolusi, hasilnya dinormalisasi yang bertujuan untuk menormalisasikan agar rata-ratanya itu bernilai mendekati 0 dan standar deviasinya itu mendekati 1. Kemudian digunakan fungsi aktivasi ReLU layer, kemudian ditambahkan mark pooling. Mark poolingnya ini menggunakan ukuran 2 kali 2, kemudian stride atau pergeserannya juga 2. Nah, kalau di sini nggak ada keterangan stride-nya, artinya ini stride-nya sama dengan 1. Kemudian untuk konvolusinya tidak hanya 1 di sini arsitekturnya yang kita pakai, jadi ada lagi konvolusi. Jadi konvolusi pertama, kemudian mark pooling, nanti tambahkan lagi layer konvolusi lagi, tetapi dengan banyak channel 16. Untuk stride untuk ukuran kernelnya masih sama dengan ukuran kernel dari konvolusi 2 dimension yang pertama. Apakah boleh berbeda? Tentu saja boleh. Nah, selanjutnya untuk mark pooling di konvolusi yang kedua ini juga sama ukurannya dengan yang digunakan pada mark pooling di atasnya. Kemudian ditambahkan satu layer lagi, yaitu konvolusi dengan ukuran kernel atau koefisien bobot itu 3 kali 3. Dan selanjutnya ini banyak channel dipakai 32 secara paralel ya. Dan kemudian di bagian akhir ada fully connected layer sama dengan 10 karena banyak kategori atau kelas atau banyak labelnya itu ada sebanyak 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di bagian akhir digunakan fungsi softmax dan juga classification layer. Jadi ini arsitektur jaringan saraf konvolusi yang digunakan. Tidak harus sama persis dengan ini, boleh ditambahi konvolusi lagi atau boleh juga dikurangi. Silakan dicoba-coba, nanti kira-kira mana yang dapat menghasilkan akurasi yang paling bagus, kira-kira begitu ya. Nah, coba kita jalankan. Ini belum ya tadi ya, jadi saya jalankan sekarang. Kemudian kita jalankan baris yang ini. Nah, pada bagian berikutnya specify training option. Jadi training optionnya itu yang pertama adalah algoritma yang digunakan di sini, dipilih SGDM, singkatan dari Stochastic Gradient Descent with Momentum. Kemudian learning rate 0,01 atau step size ini dengan mark epoch sama dengan 4. Nah, mark epoch itu seperti ini. Jadi kalau di dalam gradient descent itu kan dalam satu epoch semua data digunakan untuk update bobot. Itu satu epoch. Tapi kalau di dalam SGDM itu tergantung menggunakan ukuran batch-nya berapa. Nah, jadi kalau mark epoch, jadi artinya ya data yang jumlahnya tadi itu 10.000 totalnya, kemudian untuk trainingnya kan diambil 750 kali 10, berarti 7.500 data itu dipakai untuk mentraining jaringan. Kalau satu epoch berarti semua data itu dipakai satu kali. Epoch kedua berarti ya itu dipakai 2 kali seluruh datanya untuk update bobot. Shuffle every epoch karena defaultnya datanya itu tidak di shuffle, artinya urutannya tidak berubah. Nah, kalau ditambahkan shuffle berarti nanti urutannya akan berubah-ubah dalam setiap epoch. Jadi pertama diacak, kedua diganti lagi, ketiga diganti lagi. Kemudian validation data, jadi dalam proses training selain menggunakan data training untuk melihat akurasinya, juga digunakan data dari validasi dalam setiap iterasi yang diberikan. Dalam hal ini validation frekuensinya 30. Jadi setelah 30 data maka
dilakukan validasi. Setelah 30 data dilakukan validasi. Kemudian ada verbose false. Ini artinya outputnya tidak ditampilkan di command window. Kalau diganti true, maka ini prosesnya akan menampilkan output di command window. Plot sama dengan training progress. Jadi dalam proses trainingnya nanti akan ditampilkan progress dari akurasi dan loss-nya untuk setiap iterasi. Berikutnya, kita jalankan dulu. Nah, pada bagian berikutnya kita sudah punya dataset, kemudian sudah punya arsitektur dari jaringan saraf konvolusi yang kita namakan sebagai layer. Kemudian untuk algoritmanya itu kita masukkan ke dalam options yang digunakan. Nah, sekarang trainingnya, proses training. Ini sedang kita jalankan. Karena saya menggunakan MATLAB online, jadi sebentar lagi akan terbuka jendela baru yang menampilkan progres dari training. Tadi kita gunakan epoch sebanyak 4. Nah, kita tunggu prosesnya. Saya kira akan cukup cepat karena datanya nggak terlalu banyak. Dan ini menggunakan CPU karena saya jalankan di laptop MacBook yang prosesornya pakai M1, sehingga GPU yang dimiliki belum disupport oleh MATLAB untuk menjalankan deep learning. Tetapi tidak lama, kelihatan akan selesai. Nah, jadi proses trainingnya ini ternyata selesai dalam waktu 49 detik dengan akurasi dari validasi 99%. Jadi cukup bagus ya, karena mungkin problemnya sederhana. Oke, kita tutup jendela proses trainingnya. Kemudian coba kita jalankan baris berikutnya, yaitu prediksi, kemudian validasi. Jadi untuk memprediksi, setelah di training, tadi kan hasil trainingnya itu kita masukkan dalam variabel net. Nah, kemudian untuk menggunakan atau untuk memprediksi, perintahnya adalah classify, buka kurung. Nah, ini net adalah jaringannya. Terus IMDS validation ini adalah data. Jadi tadi datasetnya kan dibagi menjadi data train sama data validasi. Nah, ini adalah data validasi. Sebenarnya kita udah tahu dari gambar di progress training tadi, terlihat bahwa untuk validasinya itu 90%. Ya, harusnya ini juga begitu ya. Kemudian akurasi. Oke, kita jalankan. Ya, ini udah keluar hasilnya. Ya, tidak aneh karena kita udah melihat di proses training. Kalau ingin melihat yang salah di bagian mana, nah itu sebenarnya juga bisa ya. Coba kita tambahkan perintahnya. Oke. Untuk melihat, biar kelihatan ini. Jadi YPRED ini kan prediksi, Y validation adalah validasi. Jadi kalau kita tuliskan YPRED sama dengan Y validation, ini kan mencari yang sama. Jadi ini hasilnya adalah 1 jika sama, 0 jika tidak sama. Apakah ada yang 0? Kita gunakan perintah find buka kurung sama dengan 0. Kalau ada, berarti ada yang tidak menghasilkan klasifikasi dengan benar. Nah, ternyata ada 25 yang salah prediksi. Nah, sekarang coba kita lihat itu apa gitu ya. Jadi ini adalah angka dari IMDS validation. Kita ambil contoh satu aja, 239.
di sini. Jadi kita gunakan perintah read validation imds validation kita ganti perintahnya pakai read image aja. Read image imds validation 239. Oke, ini hasilnya. Sekarang coba kita lihat apakah kira-kira itu sesuai dengan bentuk klasifikasinya. Jadi kita gunakan perintah inshow untuk menampilkan gambarnya. Kenapa seperti ini ya? Karena kita belum menambahkan figur, jadi itu masih gambarnya di gambar yang paling atas tadi, di gambar ulang. Nah, ternyata angka 0 ya. Jadi data ke 239 di validasi itu adalah angka 0. Kita lihat itu diprediksi sebagai angka berapa kira-kira. Oke, jadi IMDS validation 239. Coba ya, IMDS validation. Ini aja kita panggil gini, IMG1 sama dengan, ini kita sambil nyoba ya, kita tutup biar nggak kelihatan. Oke, classify net, IMG1. Hasilnya sebagai angka 2. Nah, ini sebenarnya jauh ya. Kalau secara visual mungkin kita dengan mudah dapat mengenali bahwa ini angka 0, tapi kenapa kok angka 2 yang diberikan oleh jaringan Y. Kita coba satu lagi. Uh, 239406. Sekarang kita gunakan 406. Jadi ini 406. Kira-kira hasilnya apa? Dan apa? Ini hasil prediksinya adalah 7. Nah, ini kita memang kesulitan. Ini antara 7 dan 1. Nah, sekarang kita coba lihat labelnya berapa itu. Kalau hasil klasifikasi kan 7. IMDS validation files, buka kurung 406. Nah, ini kelihatan 1 ya foldernya. Nah, sebenarnya ini jangan file tapi label. Masalahnya nggak ada label ya. Ada labels 406. Nah, 1. Oke, jadi kelihatan salahnya di mana. Nah, sekarang kita buat percobaan begini. Jadi kita hilangkan batch normalization-nya. Jadi ini kan fungsinya untuk mempercepat proses training. Oke. Kita ulang dari sini. Sekarang tanpa normalisasi. Dan kita training, kira-kira hasilnya akan tetap dapat akurasi 99 dengan epoch sebanyak 4 atau tidak. Kita tunggu.
program MATLAB online manggil gambar progress training. Kelihatan sekali akurasinya tidak pernah naik. Nah, jadi sangat penting ya ternyata batch normalization. Oke, kita akhiri karena kelihatan tidak membaik. Kita akhiri sebelum selesai. Akurasinya cuma 10%. Kita buat percobaan lagi, yaitu kita ubah learning rate-nya jadi 0,01. Ya, jadi batch normalization tadi juga ini ya, bisa tidak tergantung dari sini. Artinya ini bisa dinormalisasi. Kalaupun initial learning rate-nya itu ternyata terlalu besar, maka itu bisa diatasi secara otomatis kalau pakai ini. Oke, nah sekarang kalau kita ambil 0,01 harusnya lebih stabil untuk peningkatan akurasi, tetapi progresnya pelan sehingga epoch sama dengan 4 mungkin tidak akan cukup. Tapi mestinya kelihatan akurasinya akan naik untuk setiap stepnya. Kita tunggu sebentar. Jadi sudah cukup panjang videonya, tapi ini adalah bagian yang cukup penting supaya kita tahu fungsinya batch normalization. Nah, ini kelihatan naik, tetapi epoch sebanyak 4 saya kira belum cukup. Ya, akurasi yang diperoleh 79%. Ya, tetapi kelihatan selalu naik, dan kita yakin kalau epochnya diperbanyak, ya ini akan lebih tinggi lagi akurasinya. Tetapi itu tadi ya, jadi tanpa menggunakan batch normalization, jadi ini akan lebih lambat proses trainingnya. Oke, demikian contoh sederhana menerapkan deep learning untuk masalah klasifikasi angka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.